Halo Sobat Milenial dan Gen Z, saat ini kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Time bersama saya, Sania Marwan. 9 PJ Gubernur secara resmi telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Selasa pagi tadi. Usai dilantik, nantinya seluruh PJ Gubernur diminta Kemendagri segera menjalankan pemerintahannya di daerah masing-masing. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik 9 PJ Gubernur di kantor Kementerian Dalam Negeri pada hari ini, Selasa 5 September. Usai melantik, dalam sambutannya Tito berpesan agar seluruh PJ Gubernur segera melanjutkan jalannya pemerintahan di daerahnya masing-masing dan mempertegas agar bersikap netral di tahun politik. Amanah ini tolong dijaga, jalankan pemerintahan karena Bapak mengisi kekosongan sebetulnya. Jadi yang paling utama running jalannya pemerintahan. Dan kemudian sebagai ASN saya minta untuk tetap di tahun politik ini mengambil posisi netral, tidak pada posisi politik praktis, tapi politik negara untuk membangun daerah masing-masing. Itu menjadi beban yang terpenting. Sementara itu, usai pelantikan, penjabat Gubernur Bali Made Mahendra yang sebelumnya menjabat staf khusus Mendagri secara eksklusif kepada jurnalis IDN Times mengatakan, awal kali pertama tahu dirinya ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai penjabat gubernur perasaannya sangat campur aduk. Meski begitu, setelah pelantikan, ia berjanji akan menggerakkan segenap pikiran, hati, dan tenaga untuk menjalankan amanah dari Presiden serta akan melanjutkan dan memperkuat program kerja Gubernur Bali sebelumnya. Selamat atas pengangkatannya sebagai PJ Gubernur Bali. Saya ingin menanyakan Pak Gub, bagaimana reaksi pertama Pak Gub ketika mengetahui Pak Gub ditunjuk oleh Pak Mendagri atau Pak Presiden sebagai PJ Gubernur Bali? Baik, yang pertama perasaan saya campur aduk tentunya. Tetapi saya bersyukur pada Ide Sang Dewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui Bapak Presiden, saya diberikan amanah tanggung jawab untuk menjadi jabat Gubernur Bali. Tentu saya sangat berterima kasih pada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Menteri Sekretaris Kabinet, juga ada Bapak Menpan RB, Bapak Kapolri, Bapak Kabin, Bapak KBNN, KASN, tentu juga pada Pak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, dan pimpinan dan segenap anggota DPRD Bali, juga masyarakat Bali atas kepercayaan dan tanggung jawab ini. Sambil terus terang campur aduk rasanya itu. Ya, itu perasaan saya ya. Ya, Pak, yang kedua pertanyaannya, Pak Koster kemarin itu menggaungkan kebijakan perusahaan pariwisata menggunakan produk lokal Bali. Apakah ini salah satu yang akan Bapak teruskan? Saya mengapresiasi apa yang sudah Pak Koster lakukan pada masa beliau menjadi gubernur pada periode pertama ini didampingi Bapak Aceh. Saya melihat ini beliau sudah meletakkan fundamental yang luar biasa untuk pembangunan Bali ke depan. Yang saya ikuti dari sini ada 44 tonggak peradaban, penanda peradaban baru untuk menuju Bali era baru. Itu luar biasa, dan juga termasuk tadi penggunaan produk lokal diantaranya. Tentu apa yang sudah dilaksanakan, program-program apa yang dilaksanakan oleh Bapak Koster, kemudian beliau didampingi Bapak Aceh, yang sudah baik harus kita jaga. Kita jaga, kita lanjutkan, dan yang belum maksimal kita perkuat. Itu yang harus kita lakukan. Saya sebagai PJ, tugasnya sebenarnya jelas. Pak Menteri sudah memberikan tugas kepada PJ. Yang pertama, bagaimana ini kan mengisi kekosongan. Tentu di sini menjaga stabilitas pemerintahan, kemudian menjaga stabilitas politik. Berikutnya, menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban. Berikutnya, bagaimana kami bisa memfasilitasi pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 bisa berjalan dengan baik, dan tentu hal-hal lain yang harus saya lakukan untuk menjaga Bali dan kemajuan Bali. Bapak latar belakangnya adalah kepolisian. Ya.
apa yang Bapak akan lakukan atau yang urgent dibenahi di Bali untuk ketertiban masyarakat, Pak? Baik, saya mulai kalau polisi itu mulai biasanya dari mapping. Oke. Mapping permasalahan apa aja yang ada atau belum bisa terselesaikan, kita untuk mapping. Untuk itu saya tentu lebih kepada solve problem. Jadi saya akan nantinya tentu akan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya akan banyak mendengar, menerima masukan, kemudian mencoba mencari solusi, mengajak semua pihak yang terkait, stakeholder terkait untuk bersama-sama membantu menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Jadi itu yang harus saya lakukan sebagai seorang PJ. Rencananya, hari Kamis besok, Made Mahendra akan segera kembali ke Bali untuk menjalankan tugasnya sebagai PJ Gubernur. Terima kasih telah menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Sania Marwan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.